Assalamualaikum Pak Rani. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, Bu, baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah juga baik. Mohon maaf sebelumnya karena tadi saya selisihan waktu dengan Bapak, jadi nggak ketemu di sekolahan. Iya, Baik, Pak Rani, waktu kita sekitar 20 sampai 30 menit lah, dan kegiatan ini akan direkam untuk diamati fasilitator saya dalam program Guru Penggerak. Tidak masalah ya Pak? iya, tidak masalah, Bu. Ya, sesuai dengan chat Bapak ingin bertemu. Jadi apa yang bisa Bapak ceritakan pada pertemuan kali ini? Pokok permasalahannya dulu, Pak. Ya, pokok permasalahannya adalah eh, pembelajaran daring ini, Bu. Ya. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa belajar daring sudah kita masuk ke tahun yang kedua. Jadi ada Mm-mm. banyak sekali masalah yang mana masalah itu membuat pembelajaran daring ini tidak menjadi lebih efektif seperti tatap muka, Bu. Salah Ya. satunya adalah masalah jaringan, terus ada lagi permasalahan lain adalah bagaimana kita pembelajaran daring ini tidak bisa mengeksplor kemampuan kita untuk memberikan materi ke anak. Ya. Terus yang ketiga adalah masalah waktu ini, Bu, karena waktu kan memang sudah diberikan daring dari jam 7.30 sampai jam 12 siang. Tetapi sepertinya waktu itu tidak cukup, Bu, karena kita harus memberikan kelonggaran waktu lagi untuk anak-anak yang memang mengalami permasalahan-permasalahan dalam daring ini seperti jaringan tadi. Bisa Oh, waktu sampainya sampai sore, bisa sampai malam gitu, Bu. Itu sih, ya. Bu. Jadi dari yang saya catat tadi, setelah 2 tahun berjalan, kemudian ada 3 permasalahan yang saya tangkap tadi tentang Ya, daring yang tidak efektif, kemudian masalah jaringan, kemudian guru tidak bisa mengeksplor lebih banyak kemampuannya karena secara daring itu ada keterbatasan dan waktu daring. Nah, dari ya. ketiga masalah ini, eh, apa yang Pak Rani harapkan dari pertemuan ini? Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya bagaimana setelah kita pertemuan ini kan bagaimana caranya supaya daring itu lebih lancar lagi, Bu, ya? Atau bagaimana cara belajar daring itu supaya lebih efektif lagi, Bu? Selain dari permasalahan jaringan tadi. Dari yang banyak ini kita persempit dulu ya. Ya, Bagaimana belajar daring yang diinginkan, bagaimana pembelajaran daring bisa lebih efektif. Seperti itu yang saya tangkap, ya Pak ya? iya, Bu, iya, seperti itu, Bu. Supaya Iya. kita lebih apa namanya leluasa memberikan materi, anak paham, kita merasa bahwa yang kita berikan itu sudah selesai, sudah habis kita berikan itu, Bu. Karena tidak ada lagi sangkut pautnya atau ada hal-hal lain yang membuat daring itu tidak efektif gitu, Bu. Ya, dari sini saya tadi menangkap bahwa Pak Rani punya ukuran daring yang efektif tadi. Pertama katanya anak paham. Iya Pak Rani ya? Iya, Anak paham. Kemudian materi selesai. Tadi ya materi yang selesai. Iya, dulu. Kemudian apa ya tadi ya? Anak paham, materi selesai, daringnya lancar. Itu yang saya iya tangkap gitu, tadi. Bu. Iya, heeh. Jadi ini ukuran bahwa pembelajaran daring dikatakan efektif menurut Pak Rani ya? Iya. Selesai dalam umpamanya dalam satu pertemuan itu selesai. Terkadang, Bu, kalau saya memberikan materi itu setengah-setengah, Bu. Karena ada beberapa tugas yang harus dikerjakan itu memang harus dijelaskan secara tatap muka. Tapi kenyataannya tidak kirim lewat pesan suara atau hanya mengirim sebuah video. Tapi anak kan banyak terkendala oleh jaringan tadi. Jadi akhirnya tidak memuaskan. Kita memberikan materi, anak pun banyak bertanya karena terlalu tidak banyak tidak paham gitu, Bu. Oh, Dengan iya. apa yang kita berikan. Ya, ini Pak Rani sudah membicarakan tentang masalah-masalahnya ya. Iya, Masalah-masalahnya tadi Pak Rani mengirimkan video, kemudian anak tidak bisa membuka karena jaringan, kemudian ada juga yang sudah bisa membuka tetapi nggak paham-paham juga karena kemampuan anaknya ya Pak Rani ya. iya begitu, Bu. Ya, ini sudah berbicara tentang masalah ya.
Selama ini apa yang Pak Rani usahakan untuk mengatasi masalah itu? Kalau permasalahan yang saya atasi dari itu, biasa saya mengirim video, tapi karena terbentur dengan jaringan, jadi video itu Bu, kalau malam hari sudah saya buka, saya menonton dahulu Mhm, sebelum saya mengirim ke anak. Jadi ada iya, beberapa materi yang penting itu saya screenshot Bu. Saya iya, screenshot, baru saya kirim pada esok harinya supaya anak itu lebih mudah membuka. Karena kalau dikirim langsung lewat video, itu tadi rasanya hanya ada beberapa anak yang mudah untuk membuka linknya atau membuka videonya. Ada beberapa anak yang tidak bisa membuka karena itu tadi permasalahannya, Bu. Jadi mmm, saya buat video itu, saya buka, saya screenshot ada bagian-bagian yang penting, baru saya kirim. Ternyata memang ada anak yang mengatakan bahwa itu lebih mudah katanya Bu untuk mereka yang jauh dari jaringan yang susah tadi Bu. iya. Jadi untuk beberapa anak atau sebagian besar atau sebagian kecil aja nih Pak Rani yang seperti itu? Sepertinya yang sebagian kecil sih Bu. Sebagian kecil berarti sebagian besar anak-anak mampu untuk memahami video lewat atau mampu membuka video lah atau paham atau tidak, yang jelas mampu membuka video begitu. Iya, heeh. Betul Bu. Cuma untuk sebagian kecil Pak Rani masih bisa me memberikan cara lain yaitu tidak menonton videonya tapi screenshot-nya dikirimkan catatan-catatan penting dari video tadi di Iya. screenshot kemudian dikirimkan. Apakah anak-anak bisa mengikutinya seperti itu? Sepertinya bisa dan mereka merasa itu lebih efektif buat mereka, Bu. Untuk Hmm. yang memang jauh tadi, tempat jauh yang jaringannya susah. Ya, jadi itu lebih efektif ya buat mereka Iya, yang tidak bisa membuka video. Ini merupakan sebuah usaha yang saya rasa sangat memberi solusi kepada anak-anak yang jauh jaringan tadi. iya. Kemudian selain itu ada sesuatu yang lain yang bisa diceritakan apa tentang hambatannya, apa tentang upaya Pak Rani masih tentang ini? Upaya saya sih ada beberapa anak yang memang sengaja atau Mhm. gimana tidak mengerjakan tugas, ada kendala memang katanya paket data habis atau Ya, memang mereka eh, tidak tidak bisa membuka videonya. Tapi upaya saya bisa saya kirim, saya menelpon orang tua atau saya menghubungi orang tua yang saya kenal dari anak itu, Bu. Biarpun mereka di luar dari kelas saya, umpamanya bukan kelas 9B, tapi dia kelas lain. Cuma karena saya kasihan dia beberapa kali tidak ikut tugas, tidak mengikuti pelajaran saya usahakan bagaimana saya supaya anak itu bisa ikut gitu, Bu. Dengan cara menghubungi orang tuanya sih. Itu aja sih ya. jadi untuk anak-anak yang tidak mengirimkan tugasnya atau kelihatannya tidak aktif sama sekali, mungkin itu dengan cara menghubungi orang tuanya ya yang semampu Pak Iya. Rani dapat, begitu ya? Iya, untuk bawa kerjasama lah gitu, Bu. Ternyata memang ada, Bu, memang bisa diajak kerjasama tuh pasti ada, Bu, orang tuanya. Iya, iya. Kemudian dari skala 1 sampai 10, di Iya, mana posisi Pak Rani sekarang dalam pencapaian tujuan tadi supaya pembelajaran daring itu bisa lebih efektif? Pak Rani ini satu berada sampai di sepuluh. posisi mana? Kayaknya 7 deh, Bu. 7 ya. Iya, karena Jadi kendalanya banyak seperti jaringan, mhm, terus yang belajarnya tidak secara langsung tatap muka. Jadi kita tidak bisa langsung memberikan materi, mengeksplor, memberikan ide-ide, memberikan apa permainan, memberikan pembelajaran yang menyenangkan itu susah, Bu. Jadi kayaknya angkanya masih di 7 dah gitu, Bu. jadi 7 itu sudah untuk kategori kita yang berada di kampung itu sudah sesuatu yang eee, luar biasa ya Pak Rani ya. Karena Iya, apa, ya buat kita memang kita tidak bisa seperti guru-guru di kota, di mana kalau guru-guru di kota mereka pakai Zoom, pakai Meet, ya kita mau seperti itu, tapi bagaimana dengan iya, jaringan, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan kuota anak-anak, kita masih banyak hambatan untuk ke situ iya, ya. Jadi untuk seadanya saja, tetapi dengan cara tadi Pak Rani sudah uh, meng-screenshot video, paling tidak anak-anak bisa memahami lewat screenshotnya, kemudian menghubungi orang tua bagi anak-anak yang
tidak aktif itu sudah sesuatu usaha yang luar biasa. Iya, Bu. Kemudian apa dalam pemikiran Pak Rani, apa yang akan dilakukan selanjutnya Apa yang untuk akan supaya dilakukan? pembelajaran daring bisa lebih efektif? Sudah ada di angan-angan mungkin, di angan-angan Pak Rani mungkin ada rencana lain dari Pak Rani atau usaha lain yang akan dilakukan? Saya mengajak guru-guru wali kelas terutama, Bu, untuk Ya. bagaimana memecahkan masalah di permasalahan anak itu. Terus yang Mm-mm. kedua, setelah wali kelas, mungkin saya secara langsung mencari data anak itu. Kalau memang itu daerah saya, ya saya datangi, saya ketemu orang tua, Bu. Terus yang Mm-mm. ketiga adalah baru saya menggunakan jasa guru BP tadi, Bu, untuk langsung ke rumah anak tersebut kalau jangkauannya memang jauh. Tapi kalau memang daerah saya hamba ke menjanggut, kalau memang saya bisa datangi, saya datangi di rumah anak itu, Bu. Nah, itu menurut saya lebih efektif ngomong langsung dengan orang tuanya karena saya punya bukti absen di situ ada mereka ngerjakan tugas atau tidaknya itu, Bu. Hmm. Ya, jadi rencana yang saya tangkap ini tadi, Pak Rani akan melakukan pertama membangun komunikasi dengan guru-guru wali kelas, saling bertanya, Ya, betulkah si A ini tidak aktif? Apakah di saya saja seperti itu mungkin ya? Jadi ya, saling menanyakan tentang si anak yang kurang aktif ini tadi ya. ya, Bu. Kemudian juga mencari data tentang anak ini, alamatnya, orang tuanya yang mana, jika bisa didatangin akan didatangin seperti itu ya, Ya, seperti ya, Kemang Janggut. Kemudian untuk jangkauan jauh kita tahu guru BP kita ini perjalanan langkahnya lebih panjang dari kita, dia bisa dari hilir sampai hulu, iya, Bu. karena dia juga memang hobinya jalan-jalan. Guru BP ya, Pak Gapur yang akan coba kita minta bantuannya ya, kalau kita sudah tidak sanggup melangkah jauh sampai ke hulu-hulu sana ya. Iya, Iya, Bu. Iya, Bu. rencana berarti perlu realisasi. Maksudnya action ini akan dilakukan mulai kapan atau sampai kapan gitu? Misalkan tadi pertama komunikasi dengan wali kelas, kedua mencari Iya, data tentang anak dan akan menghubungi orang tuanya. iya. Ketiga berbicara dengan guru BP yang paling prioritas yang didudukan mungkin yang pertama komunikasi dengan wali kelas dalam berapa hari ini. Iya, itu sudah saya Gimana sih? lakukan, Bu. Oh, sudah Heeh. dilakukan juga ya, Sudah sudah mulai. dilakukan beberapa minggu ini menghubungi wali-wali kelas dengan apa namanya menambahkan apa namanya memberitahukan permasalahan anak. Sudah itu, Bu. Untuk ke Ya, orang tua ada beberapa yang sudah saya hubungi, sudah saya datangi, cuma tidak banyak. Hanya ya. sekedar ketemu di jalan gitu, kebetulan ketemu di jalan, saya sampaikan. Tapi kalau Iya. memang rencana memang datang ke rumah langsung, kayaknya nanti dulu kalau sudah permasalahan makin berat, nah itu Mhm. mungkin saya bisa kalau memang anak itu bisa saya atasi sendiri, saya atasi dulu, Bu. Mmm, Dengan pertama saya, kedua memberitahukan permasalahannya dengan wali kelas. Tapi kalau mhm, memang terlalu parah itu kadang saya langsung ke rumahnya kalau saya ingin tahu alamatnya di mana yang tidak jauh dari jangkauan. Terus mhm, yang ketiga tadi memang ada beberapa hari ini memang saya minta bantuan kepada guru BK, memang ada, Bu. Tapi mhm. memang guru BK masih proses sepertinya. Baru Oh, beberapa orang yang didatangi. Nah, saya iya, nunggu kabar itu lagi. Kalau memang nanti ada perubahan, ya mudah-mudahan ada perubahan. Jadi kita mhm, tidak datang ke rumah anak lagi. Kalau memang setelah guru BK, guru BP datang ke rumah tidak ada perubahan, artinya kan seterusnya kan anak itu bisa ikut kembali seperti biasa, ikut rajin lah seperti teman-teman yang lainnya. mmm. Jadi rencananya sebetulnya, sebagian sudah dilaksanakan ya, seperti itu Iya, semacam Bu. tadi komunikasi dengan wali kelas ya. Kemudian berarti komunikasinya akan diulang-ulang lagi ya, sudah dilakukan dan Iya, akan diulang-ulang lagi seperti itu ya. Kemudian mencari data orang tua sebagian juga sudah, eee, kemudian dengan melihat permasalahan anak itu, masih misalnya belum terlalu aktif, akan dilakukan lagi ya. iya, Bu. Kemudian dengan guru BP. Jadi waktunya sebetulnya ya pas saat ketemu seperti itu ya, Iya, pada Bu. saat Pas ketemu. tapi kalau permasalahannya dikira lebih berat, akan memang dijadwalkan khusus seperti itu ya Kak Rani ya? Iya, Iya. Sebenarnya, sekitar berapa persen dari kelas Pak Rani aja? iya. Atau misalnya dari sekian puluh anak, berapa anak sih?
Kalau Yang di kelas saya, Bu, yang berat, kategori berat. yang berkasus berat dari sekian anak itu hanya sekitar 4 orang yang bermasalah, Bu. Yang lain bisa saya atasi, Bu. Tapi Ya. kalau kelas-kelas lain itu banyak, Bu. Banyak, Mm-mm. lebih dari 7, lebih dari 10 orang. Nah, itu pun tetap saya akan usahakan bagaimana caranya anak itu tidak harus diatasi oleh wali kelasnya. Saya mencoba saya yang menghubungi dia, menasehati bagaimana supaya dia tetap ikut aktif bukan hanya di pelajaran saya tapi juga di pelajaran yang lain. Saya ingatkan tentang kriteria kelulusan itu seperti apa. Salah satunya adalah rajin ikut pembelajaran daring, ikut Mm-mm. semester, tengah semester dan lain-lain. Sering saya kirim-kirim itu, Bu, yang kita Mm-mm. kirim di grup kemarin, yang apa Mm-mm. namanya, syarat-syarat Berat. kelulusan, supaya Iya, mereka diingatkan terus gitu, Bu. iya, iya. Mhm. Eh, ya, jadi rencananya ini memang bervariasi waktunya, ada yang sudah dilakukan, ada yang akan diulang lagi, ada yang dalam waktu dekat ini ya. Berarti seperti Iya, itu Bu. saya lihat tadi. Kemudian untuk masalah tanggung jawab, apa komitmen Pak Rani terhadap rencana aksinya ini? Artinya komitmen saya bagaimana caranya apa namanya yang tadi yang sudah saya jalankan Hmm. dengan anak, perjanjian dengan anak, habis itu menghubungi wali-wali kelas, terus mendatangi orang tua semampu saya, bagaimana itu saya bisa lakukan untuk langkah itu selanjutnya, jangan cuman di saat ini, Bu. Artinya seterusnya akan saya coba terus, biarpun nanti kita sudah tatap muka, ada memang permasalahan anak yang jarang masuk sekolah, itu tetap saya datangi, Bu. Bahkan dulu waktu pertama kali saya masuk sekolah, masuk mengajar di sini sekitar tahun 2009 2010 saya sudah jadi wali kelas waktu itu. Saya sudah Ya. Bu, apa namanya? Langsung turun ke lapangan, datang ke rumah-rumah, bahkan kata teman-teman, "Ini Pak Rani kok mau-maunya datang ke rumah." Bahkan saya disebut apa namanya? Menghabis-habiskan pulsa nelpon orang tua waktu itu. Nah, itu Heeh. sudah saya lakukan sebenarnya, Bu. Jadi pas Heeh. pembelajaran daring, makanya tetap saya lakukan apabila saya tahu orangnya tua anak itu siapa, rumahnya di mana. Nah, komitmen saya ke depannya pasti seperti itu terus. Oke. Jadi Nah, ini komitmennya insya Allah ini dilakukan ya. Nah, iya, Bu. kemudian dalam hal ini, dalam hal masalah ingin mencapai tujuan pembelajaran daring yang menyenangkan dengan rencana-rencana Pak Rani tadi menghubungi orang tua, membangun komunikasi dengan guru-guru dan guru BP, Ya. siapa yang atau mungkin siapa lagi yang bisa membantu Pak Rani? Menurut saya yang membantu yang pertama adalah dalam pembelajaran daring ini orang tua, peran orang tua, Bu. Orang Mungkin tua. itu orang tua yang paling penting karena kalau kita sesama guru mungkin bisa kita saling tukar pendapat. Tapi Hmm, kalau kita memberikan materi ke anak-anak tidak bisa berjalan, itu berarti peran orang tua yang lebih penting yang pertama, Bu. Artinya dia iya, lebih mengetahui hari ini anaknya itu apa tugasnya. Harus harus lebih di apa namanya bahasanya ya. eh, diingatkan Dibimbing terus. juga, Bu, bukan hanya berharap dari guru. Nah, terus Hmm, yang kedua adalah dari guru-guru senior di sekolah mungkin saya bisa minta pendapatnya gimana nanti kan untuk supaya eh, belajar daring dengan anak itu anak yang menerima pun senang, kita yang mengirim tugas, kita yang memberi materi pun merasa puas gitu, Bu. iya, iya, iya. Jadi di sini tentang siapa yang bisa membantu, menurut Pak Rani, orang tua yang punya peranan Orang sangat tua, besar pada masa ya, daring yang ya, kedua baru guru, teman-teman kita itu, Bu. termasuk kepala sekolah. Ya, termasuk kepala sekolah. Mungkin Ya, dimintain karena pendapat. kepala sekolah Mohon juga maaf. rajin rajin berkeliling ya. Kepala sekolah rajin Iya, berkeliling. Kalau kita lapor mana yang sanggup dia datangin ya. iya. Ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Setelah ini saya maunya eh, bagaimana teman-teman guru yang lain itu, Bu, punya pemikiran sama seperti kita gitu, Bu. Ya. Seperti apa yang kita obrolkan, bagaimana tindak lanjutnya, terjun ke lapangan, tidak harus berharap ke guru BK dulu. Kalau kita bisa datangi, kita datangi. Habis setelah ini, apakah bisa dibicarakan dengan teman-teman yang lain, bagaimana hasil hasil apa
wawancara kita hari ini, apa yang kita dapat, mungkin guru-guru yang lain bisa tahu supaya mereka ya kita sama-sama lah gitu kan Bu ya untuk anak-anak gitu kemajuan sekolah gitu Bu. Artinya semuanya kerjasama gitu. Iya, iya. Karena kalau bergerak sendiri itu tidak akan terasa, tapi kalau bergerak bersama-sama maka Ya, akan kompak dan sesuatu yang digerakkan itu biasanya lebih berasa ya. iya itu Ya, Bu, maksud saya gitu Bu. ya. Tetap semangat Pak Rani. Ya, Uh, tetap semangat. Insya Allah untuk pembelajaran daring kita masih mencari-cari jalan, mengeksplor jalan bagaimana kita mengembangkan diri kita, kemudian bagaimana anak-anak senang belajar daring, bagaimana mereka bisa aktif. Itu yang masih kita tetap laksanakan Ya. dan mungkin waktu kita cuma sampai di sini, nanti kita akan bertemu lagi untuk membicarakan masalahnya mungkin secara luring supaya lebih leluasa. Mudah-mudahan kita nggak Ya, Bu. selisihan waktu lagi. Oke, ditunggu Bu untuk wawancara Ya, berikutnya. ya. Terima Terima kasih. kasih Pak Rani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.